Film pertama namanya Sylvan. Itu film pertama, film horor. Itu manajer saya. Kasih draft kontrak Reza dan hari itu Reza bilang I cannot. Tapi yang gue juga salut dari kita, di tengah dia yang sudah terkenal menjadi YouTuber dengan penghasilan yang lumayan fantastis, berapa sih pekerjaan gitu, terus kita casting, terus kita dicuekin. Terus di depan PH itu si Grit tiba-tiba pegang tangan gue kenceng banget, dia bilang gini, Om jangan berhenti percaya sama aku ya, dia bilang gitu. Om please tetap percaya sama aku ya. Om percaya nggak? Tuhan pasti kasih kita lebih dari yang sekarang. Hai Breezer, kembali lagi sama gue Rizky di YouTube channelnya Breeze Entertainment. Dan kali ini kita di segmen Ngobris, ngobrol ya. Kali ini biasa, karena ini adalah konten Ngobris adalah konten bersama dunia permediaan asli Indonesia dan juga orang di belakang Indonesia. Dan sekarang gue bersama dengan manajer artis juga. Ini adalah guru gue nih sebenarnya. Aduh, guru apa sih Ki? Jadi dia gini, gue mau cerita sedikit. Jadi waktu itu gue kerja di Trans TV udah berapa, ya sekitar 12 tahun yang lalu. Dia udah jadi manajer artis. Dan gue tuh mega malu kan. Udah tua ya gue. Bisa udah tua bu. Udah tua kayaknya gue artinya. Dia adalah Kak Sylvan Saputra. Thank you so much buat waktunya. Thank you banget for having me. Thank you, Breezer. Karena udah jadi tamu eksklusif gue di channel Breeze Entertainment, gue udah sepenuhnya eksklusif seperti biasa. Waduh, apa tuh? Bantal pensil. Wow, thank you. Ini kalau bisa distancing ini harus begini ya. Ada jarak. Terima kasih. Ini juga tadi udah disemprot-semprot sama disinfektan ya. Udah banget. Untuk Thank you, Breeze. jadi untuk selalu sehat dan seksi. Thank you di tangan ya. Kak Sylvan, thank you so much buat waktunya. Thank you juga Ki. Oke, Kak Sylvan ini adalah seorang founder dari Showbiz Management, betul? Yes, betul sekali. Udah berapa tahun? Kalau Showbiz sendiri tuh dari 2013. Loh, tapi Secara badan hukum. Oh, oke. Secara badan hukum, Showbiz sudah berdiri dari 2013, tapi saya sebagai manajer tuh it's been 14 years. 14 tahun sudah menjadi manajer artis, tapi waktu itu memang belum memutuskan untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang serius. Artinya dulu kayak seru-seruan aja, nemuin artis atau nemuin orang yang kayaknya cakep, potensial, udah deh jadiin artis aja, kemudian kayak jadi hobi. Tapi karena kemudian kayak jadi makin serius dan menghasilkan, akhirnya nyokap bilang, ayo dong dibikin badan hukum, jadi lebih kuat juga, jadi kerjasama dengan siapapun jadi lebih stabil, lebih maksudnya lebih terjamin juga gitu. Jadi so dari 2013 terdirilah Showbiz Management gitu. Total artisnya ada berapa sekarang? Ada 13 orang. 13 orang. Boleh cerita nggak siapa aja sih yang ada di manajemen Showbiz Management? Oke, kalau mungkin Breezers di sini ada beberapa yang tahu nama-nama ini, tapi mungkin juga ada beberapa yang lagi baru di manage lah ya. Betul. Di antaranya ada Grita Agatha, Wow. ada Ratu Garisha, ada Zaki Zima, ada Aris Riza, ada Andras Delio, Tiara Renata, Aneke Jodi, dan banyak banget. Nggak lupa, tapi kayak ada beberapa lainnya kalau disebutin kayaknya abis buat sebutin nama doang ya. Bener. Jadi pokoknya mau tawar dari Kak Sylvan bisa mungkin bisa di website atau di Instagram ya. Yes, betul. Siap. Oke, mungkin kita akan bicara tentang masalah bisa bicara suka duka, bisa bicara dengan seluk beluk di manajemen artis. Siapa sih artis pertamanya Kak Sylvan di manajemen? Atau artis yang sekarang udah besar yang sempat dari awal Kak Sylvan pegang? Boleh ceritain nggak sih? Mungkin kalau yang menjadi highlight dia salah satu artis yang pernah saya manajerin tuh ada Reza Rahadian. Wah. Film pertama namanya Sylvan. Itu film pertama, film horor. Itu manajer saya. Oh, Reza Rahadian yang sekarang filmnya di mana-mana dan selalu dapat piala ini itu dia dulu pertama kali. Gimana proses sebenarnya gini, kalau ngomong pertama kali bukan pertama kali, artinya dulu Reza memang saat itu sudah menjadi pemain sinetron. Tapi ketika saya ketemu Reza di sebuah tempat, saya nggak tahu dia artis. Saya cuma bilang gila anak ini orangnya bagus banget. Sampai saya colek, saya bilang keluar bentar yuk, saya mau kenalan.
Saya kenal sama Reza, kita ngobrol, kemudian ngobrolnya nyambung. Kebetulan bintang kita sama-sama Pisces. Ya kita sama-sama sensitif dan gue ngelihat entah kenapa gue bisa melihat kalau orang tuh memang bisa acting gitu. Dari cuma ngelihat the way dia move, the way dia ngomong aja gue bisa tahu bahwa anaknya bisa acting. Feelingmu berarti kuat banget ya? Punya insting bahwa Reza nih promising nih bakal jadi seseorang dan akhirnya berlanjut hubungannya sampai pada gue mengenalkan Reza dengan seorang Mas Hanung Bramantyo. Dan hari itu casting, hari pertama casting Mas Hanung langsung bilang kalau ini anak gue, artinya dalam artian Mas Hanung bilang ini adalah anaknya Hanung, maksudnya dia akan jadi masa depan perfilman Indonesia. Dan rasanya jadi manajer saat itu wah bangga banget ya bisa punya insting yang bagus, terus menginvestasikan waktu untuk Reza dan akhirnya Reza jadi dikenal Mas Hanung dan Mas Hanung suka sama Reza tuh kayak film apa Kak Silva? Tahun berapa dan film apa? Tahunnya persisnya lupa, tapi filmnya judulnya Perempuan Berkalung Sorban. Oh, sama Revalina S. Temat ya? Revalina dan Oka Antara. Hari itu mereka mencari antagonis dan Reza sebenarnya sudah main film horor, Indonesian horror movie yang mungkin secara perjalanan karir mungkin tidak Reza sukai, tapi gue sebagai manajer tuh percaya bahwa setiap orang tuh harus punya perjalanan. Artinya si Indonesian horror movie itu bagian dari perjalanan Reza gitu. Gue gak bilang disukai, nggak disukai, mungkin Reza kurang nyaman dan akhirnya lebih nyaman sama film-film drama, dan itu kan semua orang punya pilihan. Dan ketika Reza dapat film itu dan dipandang menjadi aktor promising gitu, kayaknya wow, sebagai manajer tuh happy banget sih saat itu gitu. Wow. Berapa tahun dirimu pegang Reza Radian? Kurang lebih 2-3 tahun ya. Setelah itu sampailah pada kita saya mau ini lebih serius jenjangnya. Saya bilang udah, kita kayaknya harus lebih serius. Saya kasih draft kontrak Reza dan hari itu Reza bilang I cannot. Kenapa? Karena Reza punya alasan sendiri. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Reza yang hari itu merasa bahwa gue sudah percaya lo 100%, kenapa kita harus ada kontrak gitu. Jadinya Reza kan punya pilihan dan kita juga akhirnya aku juga sebagai manajer artis hari itu kayak nggak bisa nih Za kalau nggak ada kontrak gitu, harus ada kontrak gitu. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk berjalan sendiri-sendiri dengan karir sendiri-sendiri. Tapi sampai saat ini Reza dan saya masih sangat berteman, sangat baik. Nah, ini satu hal yang bagus dan perlu dicontoh nih bagi di rumah. Cuman gini, maksudnya semua artis di manajemen Kak Silva pakai kontrak berarti? Iya, almost 80% pakai kontrak, 20% perpanjangan kontraknya kita nggak pakai perjalanannya kan udah terlalu running, jadi kayak kadang-kadang ya ada gitu kayak perpanjangan kontrak kayak belum tanda tangan, lupa ternyata udah setahun berjalan malah belum perpanjangan kontrak gitu. Jadi banyak yang kayak mix and match yang kayak gitu, tapi semuanya sih harusnya sih dengan kontrak ya biar nyaman juga Ki. Nah ini menarik buat diangkat karena gini, karena banyak sekali mungkin kita lihat di berita-berita banyak artis yang ribut sama manajernya karena masalah uang, masalah manajemen fee. Menurut Kak Silvan itu permasalahan utamanya itu karena masalah di kontrak, masalah rasa saling percaya, atau karena apa menurut Kak Silvan yang buat ribut-ributan itu? Gini sih, mungkin kalau menurut aku sebagai manajer gitu ya, bahwa uang itu nggak ada saudaranya kan, semua orang tahu gitu ya. Dan trust itu kan, maksudnya trust itu memang bukan sesuatu yang kayak bisa dikasih gitu aja. Itu harus dengan perjalanan akhirnya kita punya kepercayaan. Makanya untuk menggantikan trust itu butuh yang namanya kontrak. Jadi trust dengan kontrak itu dua hal yang berbeda, tapi fungsinya agak mirip. Yang satu secara hukum belum diikat, jadinya mau nggak mau lo harus melakukan sesuatu yang benar. Kalau trust itu lo dipercayakan untuk melakukan hal yang benar. Jadi itu dua hal yang kayaknya rasanya fungsinya sama, tapi dengan dengan cara yang berbeda gitu. Nah, kalau terjadi masalah biasanya mungkin karena si artis terlalu percaya sama manajernya, sehingga akhirnya manajernya bisa melakukan apa aja, atau sebaliknya kita kadang-kadang nggak tahu beyond masalahnya antara manajer dan artis siapa yang salah tuh kita nggak pernah tahu Breezers. Jadi please untuk teman-teman yang lagi nonton saat ini, nggak semua hal yang kalian lihat di TV itu benar, nggak semua hal yang kalian lihat di YouTube itu juga benar. Artinya please digest, kalian harus coba telaah lagi, coba pikirin lagi mana yang benar. Jangan gampang ngejudge orang, karena
nggak setiap orang tuh salah gitu, nggak semua orang tuh salah dengan caranya langsung oh si A ngelariin duit artis gitu. It happens to me. Pernah It terjadi? happens to me. Serius? It happens Selama 14 to me. tahun ada artis Yes, dikasih pakai yes. gitu? Gue sampai merinding ngomongnya. Gue sampai Siapa? Artisnya terkenal. Terkenal. Gue nggak menyebut nama. Well, Gimana ceritanya? she is, ya berarti ada perempuan. Cewek, ya. She is a friend bagi gue, sekarang masih teman gitu ya. Ketika di perjalanannya dia minta Van, aku mau keluar dari manajemen. Aku bilang why, what's up, ada apa gitu. Aku bingung di hari itu. Dia merasa bahwa saya nggak transparan masalah uang, nggak transparan masalah pembayaran gitu. Ki kan tahu ya, Ki kan kerja di TV kan. Betul. Kita nyebut nama lagi. Yang hari itu kan secara keuangan sering sekali telat. Setuju. Sering sekali Karena telat ada gitu. finance-nya, tantangan direksi. Iya, kadang sering kita- sekali telat. iya. Dan ketika diminta print out nih, misalnya print out pembayaran, di print outnya sudah dibayarkan, rekeningnya saya belum ada gitu. Kadang kita kena retur juga, jadi mungkin Iya, user yang iya, nggak tahu retur, iya. jadi kita kadang kita udah transfer, Iya. cuma ternyata nyangkut nggak tahu gimana. Yes, indeed. Nah, bukan apa membenarkan diri atau mengelak bahwa gue percaya bahwa duit itu enak. Dulu tuh semua keuangan tuh masuk ke rekening pribadi, Iya. bukan ke rekening perusahaan atau bukan ke rekening artis, jadi ke rekening pribadi. Artinya memang secara finansial memang masih berantakan, artinya Oke. masih pakai ATM yang sama, pakai keuangan yang sama. Akhirnya mungkin ada mix up yang akhirnya membuat oke, kayaknya ini emang uangnya ada yang kepake ya. Iya. Tapi di sini gue bilang artinya bukan gue nggak secara intentionally mau pakai uang itu. Iya. Gue nggak secara intentionally mau merenggut uang itu, hak itu dari artis gue gitu. Bahwa ternyata memang ada uang-uang yang belum keluar dari TV, dari banyak TV atau dari banyak klien, atau ya itulah jadinya. Tapi memang ada juga yang kemudian karena masih satu ATM, jadi kepake uangnya. Gitu. Sedikit atau banyak memang itu salah. I agree, dari situ gue belajar Ki, bahwa oke. memang mau menjadi besar itu harus melakukan hal yang besar. Artinya kita nggak bisa nih kalau misalnya jadi manajer artis tuh bukan main-main, bukan bercandaan gitu. Artinya memang harus profesional. Betul. Gimana profesionalnya? Makanya dibikin badan hukum, makanya harus ada pegawai, makanya harus ada orang yang mengerti secara finansial seperti apa. setuju. Ada akuntan atau ada orang pajak. Itulah karena secara profesional sehingga nggak ada lagi mix up yang seperti itu gitu. Oke. Itu sih. Sekarang artis tersebut sekarang masih di dunia entertain juga kan? Sepertinya sudah nggak terlalu, tapi masih ada beberapa di bintang tamu. Tapi setelah memang gini, nah ini nih, Brazers mesti tahu bahwa artis dan manajer itu jodoh. Oke, iya setuju. Jodoh. Benar. Dengan saya, Iya. artis itu wah gila high volume banget pekerjaannya tuh kayak dari Senin sampai Minggu mungkin Ada terus. kayak dari Senin sampai Minggu mungkin bisa ada Senin Minggu aja cuma 7 hari. Iya. Nah ini bisa 14 pekerjaan, artinya sehari bisa 2-3 pekerjaan. Iya. It's crazy. Iya. Once dia keluar tiba-tiba hilang kan. Like Aku setuju banget sih. padahal pindahnya ke manajemen yang juga besar Ki gitu. Oke. Nah ini loh, Jodoh-jodohan berarti bisa bilang Iya. kan sebenarnya? Sama, benar kan? jadi ya artis tuh mesti tahu bahwa lu bukan tentang piring kecil atau piring besar, tapi lu di mana gitu loh jodohnya gitu loh. Gitu kita butuh itu lagi, kita butuh tahu bahwa Iya. jodoh nggak sih gitu. Betul. Jadi bukan masalah si manajer lebih pintar atau enggak, tapi Bukan berarti jodoh manajer nggak linknya banyak atau segalanya, jadi balik ke jodoh-jodohan juga ya? Iya. Waktu itu sih, waktu kejadian itu sih gue lumayan frustasi, lumayan hampir mau berhenti menjadi manajer karena Serius? rasanya gagal, karena rasanya kayak wah kayaknya nggak bisa nih gue nih gitu. Kok jaga duit orang aja gue nggak bisa nih gitu. Tapi gue kemudian jadi berpikir bahwa enggak kok gitu. Kalau gue ada satu film bagus banget, kalau kakinya pegel dipijat bukan dipotong. Oke. Itu kayak satu Iya, film iya, yang iya. akhirnya boom kayak iya bener juga ya, artinya kayaknya ya ada maksudnya kalau gentengnya bocor bukan rumahnya yang dirubuhin tapi Diperbaiki. gentengnya yang dibenerin gitu. Iya. Artinya dari situ gue belajar dan Dia here perbaiki I am sistemnya. gitu. Akhirnya sampai selama ini dan sekarang menjadi manajer artis yang masih memanajeri Eksis lah. banyak orang dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Dan ini adalah satu guru gua. Jadi Kasifah ini yang membuat gua menjadi manajer artis kayak sekarang, dan gua
Jujur gue kan kalau dari Trans TV jadi sedikit ya Brizer ya. Biasanya dari Trans TV gue pegang artisnya ternyata chef, ada juga magician juga, dan gue akhirnya 3 tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu pegang artis film dan sinetron karena gue nanya-nanya sama Kak Silvan gimana sih pegang artis film sinetron, gue nggak tahu gimana cara jualannya gitu kan. Karena selama ini gue taunya kan kalau sinetron kan jualnya ke PH, kalau kayak chef atau magician kan bisa jual ke TV-TV, gue udah punya banyak teman di TV gitu kan. Ini adalah satu guru gue, Brizer. Enggak, semua orang, gue percaya semua orang guru buat setiap orang lainnya. Gue agak kaget waktu Rizky jadi manajer, kok tiba-tiba udah ada YouTube, kok tiba-tiba YouTube-nya bagus, kok tiba-tiba itu hal-hal yang kita nggak tahu gitu loh. Gue udah 14 tahun, 13-14 tahun jadi manajer, kok gue belum punya YouTube channel kok. Ngomong YouTube, dirimu punya artis yang kayaknya YouTube-nya naik banget deh, Grita Agatha. Yes. Ceritain gimana sih, maksudnya gini, gue tau Grita dari pas masih dia main artis sinetron zaman Trans TV, gue kan berapa kali kan undang kan, cuma gue yang mungkin gue baru tahu Grita di YouTube tuh 2 tahun sekarang ini, gue setahun atau 2 tahun ini gue pikir nih orang kok jadi main ke YouTube dan booming, dan ternyata usul punya usul, dirimu bantu di situ juga, bener gak sih? Gimana ceritanya sih, boleh ceritain nggak? Sebenarnya basicnya tuh, nah lagi-lagi nih ya, nggak manajer tuh bukan dewa nih, manajer tuh bukan selamanya harus tahu semuanya. Bahkan nih kemunculan Grita pertama kali di YouTube dan keinginan Grita ada YouTube tuh datang dari dirinya dia sendiri. Oh ya, really? Artinya dia ngerasa bahwa I have to do something nih Om, dia manggil gue Om ya, gitu. Gue kayaknya berapa sih Grita tuh? Grita 20-an lah ya. Dan lu pegang dia berapa tahun? Udah 14 tahun. Wow, berarti umur 6 tahun udah pegang dia. Maksudnya jadi masih 11 tahun lah ya, 11 tahun, ya udah di ABG lah, dari ABG. Oke. Terus Grita bilang kayaknya I have to do something, kayaknya dia tuh kayaknya di film dan TV kayak ngerasa ada stagnansi gitu, ada stuck gitu, kayaknya dia ngerasa bahwa gue harus ngelakuin sesuatu, dan akhirnya dia bikinlah YouTube gitu, dan kemudian gue selalu bilang oke, kita boleh bikin YouTube tapi please make a good things gitu, bikin sesuatu yang punya impact bagus buat banyak orang. Makanya dia bikin Grita Buka Praktek. Udah mengklik video Grita Buka Praktek. Kita buka praktek yang itu gue selalu dan akhirnya menjadi cukup kontroversial ya gitu. Tapi yang what I love from Grita adalah dia terus belajar dari semua kekurangan, atau kayak semua orang kan ada value-nya ya, ada kayak kurangnya atau gimana. Nah, Grita tuh selalu belajar, dan lagi-lagi Grita Pisces juga. Walah, tapi lu percaya namanya bintang itu mengaruhi? Gue nggak tahu ya, tapi gue cuma punya 2 artis Pisces ya, dulu Reza Radian, sekarang Grita, dan kebetulan memang yang paling dekat selalu yang Pisces. Mungkin karena kita satu bintang, jadi kayak kita saling tahu bahwa kita tuh sesensitif itu. Gitu. Tapi secara kreatif, you name it, artis besar yang namanya Pisces itu siapa aja. Ada Raline Shah, Dian Sastro, Reza Rahadian, Nicholas Saputra, you name it. Iya, nama besar ya. Claudia Cynthia Bella, you name it gitu. Pisces tuh emang cocok jadi artis gitu. Walah, ini gue baru tahu. Tapi back to Grita. Sebenarnya kalau kayak ide-ide muncul gitu di YouTube, dirimu juga yang bantu-bantuin cari apa aksesnya dirimu apa gimana? Grita itu punya tim, of course namanya mereka tuh punya tim, Grita Team itu, of course ada tim kreatifnya juga dan segala macam. Tapi Grita tuh tipe orang yang menghargai gue sebagai manajer. Dia selalu menjadikan gue sebagai layer terakhir untuk kayak Om, oke, ini layak tayang apa enggak? Om, what do you think about this? Om, captionnya apa? Om, ini bagus apa enggak? Om, pengaruhnya gimana? Gitu. Jadi kayak seringkali seperti itu, walaupun nggak 100% dia tanya ke gue karena mungkin gue juga punya kesibukan lain dan dia menghargai itu, tapi itu gue ada layer terakhirnya dia untuk Om, ini tayang nggak ya, ini bagus nggak ya, gitu. Tapi emang kan gue penonton setianya Grita Buka Praktek. Menurut gue dia lumayan termasuk berani loh, kayak wawancara orang yang pernah jadi PSK. Gue pernah lihat ada video yang terus ada kayak orang yang pernah yang di hotel sempat viral katanya dia diperkosa. Kok bisa berani untuk itu aksesnya dirimu juga apa dirimu? Sebenarnya gini, sebenarnya Grita tuh bukan Grita bahkan berawal dari orang yang agak pemalu gitu. Nah, ini dari pemalu bisa jadi YouTuber. Bukan tipe yang bisa mewawancarai orang gitu. Tapi karena lagi-lagi, nih kalau lu udah di garis batas nih, kalau lu misalnya lu kayak udah di ujung jurang, lu pasti punya kemampuan lebih untuk menyelamatkan diri. Oke, setuju. Itu yang terjadi di Grita. Ketika Grita jatuh di titik terendahnya dia ngerasa bahwa gue yakin dia tuh selalu percaya Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan angkat dia dan mesti akan sama gue akan bikin dia, gue merinding lagi, akan bikin dia tinggi gitu ya. Dia percaya gitu. Jadi ketika dia di titik terendah, dia ngerasa bahwa dia kan pernah punya masalah sebelumnya, ya apalah itu, tapi maksudnya
dia ngerasa oke, let's do something good, dan akhirnya dia ngerasa kayak oh kayaknya social problem nih bisa diangkat nih untuk menginspirasi orang bahwa ada lo yang kayak gini, dan kalau lo terjadi sama lo, apa yang lo harus lakukan. Jadi itu tujuan utamanya adalah dari kekhawatiran personalnya dia, bahwa kenapa sih masih ada aja orang yang diperkosa dan diem aja, kenapa sih masih ada orang yang dilecehkan tapi nggak berani ngadu, nggak berani speak up. Dari concern itulah Grita berangkat untuk kayak let's do something, bikinlah Grita, judulnya apa ya. Nah dari kita rebus, kita bikin sesuatu, akhirnya muncullah nama Grita Buka Praktek. Karena kan kayak dokter ya kan, dokter kayak sharing lu kenapa, lu sakit apa gitu. Itu buka praktek dalam artian gitu. Itu buka, walaupun Grita bukan ahli, tapi setidaknya dengan bercerita kepada Grita, dengan bercerita kepada seseorang yang dengan impact lebih besar, mungkin seseorang akan lebih didengar. Tujuannya itu bahwa memang gitu, maksudnya dia pengen kasih impact ke orang-orang kayak be careful, hati-hati dengan sesuatu gitu. Yang ngasih nama programnya Grita Buka Praktek, ide bersama dirimu apa totali dari dia? Apa bersama tim? Bersama timnya, dan ketika dia bilang gimana om, oke, lancar gitu. Jadi setiap video yang mau tayang dirimu sempat lihat dulu? Iya, 80% sih gua tahu gitu. Yang kemarin dirimu sempat lihat dulu atau? Nah itu gua nggak lihat, tapi itu sempat viral banget waktu itu kan yang. Gue nggak sempat lihat, tapi ketika itu terjadi gue bilang coba ini aja coba di take down aja. Kalau emang itu rasanya lebih bermasalah, mendingan di take down aja, karena seperti Rizky tahu kan ya, publik kan selalu punya pendapatnya sendiri gitu ya. Rasanya kayak publik lebih tahu dari orang lain gitu. Jadi kayaknya apapun kita harus meminimais masalah. Jadi kayak ketika masalah itu muncul, ya udah minta maaf aja, minta maaf, dan dari Grita pun om rasanya aku mau minta maaf. Jadi dia memang dengan sangat legowo, memang kalau emang saya salah saya minta maaf gitu. Dia belajar dari itu semua gitu, bahwa ternyata konten yang seperti itu tuh bisa jadi sangat masalah gitu, sangat sensitif gitu. Dan tapi sih mungkin di sini juga gitu ya, ada beberapa orang yang kayaknya kemudian jadi menghina Grita dan segala macam. Gue sebagai manajer sih sedih banget bacanya, karena have you watched another videos gitu? Iya, banyak video lain yang sangat inspiratif, yang membantu orang untuk mengeluarkan suaranya lebih kencang lagi biar didengar banyak orang lagi. Karena menurut gue gini loh, Kak Silvan, orang Indonesia itu begitu kita punya banyak prestasi, orang nggak terlalu ngeh ketimbang satu kesalahan. Setuju nggak sih ketika jadi artis? Gue tuh juga bukan menyebut itu sebagai sebuah kesalahan loh sebenarnya. Gue pribadi pun nggak, Breezers, gue tidak menyebut itu sebuah kesalahan. Kayak ketika dibilang Grita tapi ketawa mengiyakan, seakan Grita mengiyakan bahwa hidup begitu baik-baik aja. Sebenarnya sih ini nggak perlu dibahas lagi karena juga sudah selesai masalahnya. Dan yang penting yang gue tahu, Grita tuh selalu belajar dari apapun itu. Luar biasa. Dan gue salah satu fansnya Grita Agatha untuk YouTube channel. Gue selalu nonton loh yang Grita Buka Praktek. Thank you. Karena menurut gue itu ceritanya tuh banyak banget sisi positif yang bisa diangkat dari masalah-masalah yang tersebut. Thank you. Dan gue selalu menonton setianya Grita Agatha. Semoga Grita suatu saat gue bisa cerita apa di sana. Thank you. Dan yang lucu ya Ki, one day gue jalan-jalan ke Melbourne, teman gue bilang gini, temennya teman gue sih tepatnya, dia bilang gini, Silvan lo kenal nggak sih orang Indonesia namanya Grita Agatha? Terus? Dia bilang gini, gila itu artis keren banget, channelnya nggak kayak yang lain, dia bilang gitu. Merinding lagi, nggak kayak yang lain, nggak cuma pamer harta dan segala. Artinya semua orang punya hak untuk melakukan apapun di YouTube-nya karena itu kan platformnya mereka masing-masing. Tapi ketika dia ngomong gitu dan dia nggak tahu kalau Grita artis, gue tuh rasanya kayak wow, you did something good Grita gitu. Maksudnya artinya lo jangan takut bahwa masih ada orang yang percaya sama lo sudah melakukan hal yang baik dengan jalur yang baik juga gitu sih. Setuju. Gitu. Tapi lu kasih Pak selama 14 tahun jadi artis, lu pernah selain dari permasalahan lu yang ada artis yang dulu disangka bawa kabur segala macam, ada sesuatu yang menurut lu paling lu titik terendah yang stres? Bukan kasus yang kayak tadi yang kayak artis lu kayak Grita kemarin sempat viral itu. Menurut lu apa yang lu merasa itu benar-benar sesuatu yang stres dan gua nggak bisa melakukan solusi dari balik semua itu? Gue ngerti, gue tuh hidup dengan banyak blessing sih. Gue ngerasa bahwa gue
itu yang titik terendah itu aja ketika gue disangka bawa lari duit orang gitu, karena gue tidak melakukannya. Itu rasanya jadi kayak kenapa sih dibilang kayak gini, kenapa sih mesti ada stigma itu gitu. Selain itu sih alhamdulillah sih semuanya baik-baik aja. Ketika Reza memutuskan juga akhirnya nggak berjalan bersama gue lagi pun, gue ngerasa bahwa ya itu jodoh. Kalau nggak udah nggak jodoh, toh yang penting kita masih bisa berteman dengan baik gitu. Dan ketika masalah Grita pun kita bersama-sama menjalani ini dan ada Tuhan juga, jadi kita juga nggak takut juga. Dan maksudnya selama kita mengaku bahwa kalau ada salah ya kita minta maaf, kalau ada kurangnya kita coba perbaiki gitu aja. Jadi sih gue nggak pernah merasa ada titik terendah sih. Oh sedikit tentang Grita nih ya. Grita tuh manis banget loh, kalau Breezer semua tahu Grita tuh manis banget. Manisnya gimana? Dia tuh tiba-tiba one day ini sebelum kejadian-kejadian itu ya, one day tiba-tiba dia gini, Om minta paspor dong gitu. Kayak buat apa ya tak gitu. Udah deh sini aja dulu. Terus tiba-tiba seminggu sebelum pergi dia kayak, Om ini tiketnya, Om ini bookingan hotelnya, let's go to Australia. Ini bonus buat Om. Gitu. Itu kayak satu lagi nih, pernah satu ketika itu ini hasil manisnya. Ini pernah satu ketika nih di sebuah production house. Grita saat itu udah main di banyak sinetron, sudah peran utama juga, memang selalu peran utama kan gitu kalau untuk sinetron gitu. Terus satu ketika dia pernah ngalamin kekosongan pekerjaan gitu, terus kita casting, terus kita dicuekin. Terus di depan PH itu si Grita tiba-tiba pegang tangan gue kenceng banget, dia bilang gini, Om jangan berhenti percaya sama aku ya, dia bilang gitu. Om please tetap percaya sama aku ya. Om percaya nggak? Tuhan pasti kasih kita lebih dari yang sekarang. Tuhan pasti kasih kita, pasti angkat kita, pasti akan bantu kita. Please Om jangan hilang percaya sama aku. Gue segemeteran itu. Gue segemeteran itu, Breezers dan Rizky gitu. Gue bilang gini, how can you say that gitu? Gila, gue sayang banget sama lo, and don't worry, kita akan jalan bersama-sama. Dan akhirnya sampai dia sesukses ini, itu akhirnya dia nggak pernah lupa sama gue, dia selalu inget gue. Dan ya itu kayak gue ke Australia, man, dompet gue nggak berlaku sama sekali sepanjang di perjalanan gue di Sydney dan Melbourne. Dari makan, dari kayaknya kalau kayak misalnya pipis harus bayar, kayak pipis gue aja dibayarin deh. Itu kayak bener-bener kayak totally kayak dompet gue nggak berlaku. Jadi itu dibalik seorang Grita. Ini mungkin orang-orang pada nggak tahu ya. Ini tuh baru pertama kali ceritain di YouTube channel gue, jangan-jangan. Gue nggak pernah cerita di mana-mana. Ini eksklusif banget, makasih banyak. Yes. Tapi gue sumpah, ini gue merinding tadi, gue sampai ini kameramen gue merinding juga. Iya. Sampai karena jujur tadi gue denger cerita lu itu apa ya? Gue tuh kayak pernah mengalami juga suatu yang gue pernah pegang artis yang belum terlalu terkenal, dibawa ke PH tiba-tiba yang nggak dipandang orang. Lalu kita saling support, tapi gue nggak sampai bener-bener nggak sampai tadi yang pegang tangan, sampai saling mendoakan. Itu sesuatu yang luar biasa, bisa positifnya bisa dipetik dari seorang manajer artis dan artis yang bener nggak sih? Iya. Tapi kalau dari semua artis yang gue pegang, yang lo paling sayang siapa? Kalau yang paling gue sayang semuanya. Tapi kalau yang paling sayang sama gue, jawabannya adalah Grita. Kayaknya Grita yang paling sayang sama gue. Tapi kalau gue sayang sama semua artis gue gitu. Tapi yang gue juga salut dari Grita, di tengah dia yang sudah terkenal menjadi YouTuber dengan penghasilan yang lumayan fantastis. Berapa sih? Sumpah gue penasaran. Kisarannya kalau subscriber 2 juta lebih itu kira-kira sebulan. Ya cuma itu kan, lu tau kayak ada sponsor, endorse kan? Iya. Enggak, tapi di atas 100-200 kan? Ya pokoknya cukup besar ya, kita tiba-tiba ada pajak Ki. Cukup besar. Kita tadi lagi terlalu terharu yang ada berita horor, berita terharu, jadi kita terharu karena ditagih pajak. Kayak cukup besar, tapi di tengah dia yang jadi YouTuber sukses, dia bilang ketika ada tawaran film, dia masih mau. Dan sampai tadi dia baru pulang, baru selesai syuting jam 4:30 pagi. Buat? Dengan profesional dia masih menjalankan itu dan tidak ada rasa sombong gitu. Artinya kan, wah gue udah kayak gini loh, kayak banyak orang yang kemudian jadi YouTuber dengan kerjanya sebentar duitnya lebih banyak kan, ada yang jadi nggak pengen main film karena kan effortnya akan lebih, dengan penghasilannya mungkin nggak lebih gede dari YouTuber. Betul. Enggak, itu masih terjalanin itu sih, banyak gitu.
Tapi lu sebagai manajer artis, manajer YouTube juga, dari YouTube kan perlu dapat manajemen fee sebagai manajer artis. Gini, di perjanjiannya gue nggak ada fee sebagai manajemen YouTube gitu. Tapi Grita adalah orang yang baik, lagi-lagi dia selalu memberikan bonus ke gue gitu. Tapi kalau secara perjanjian di kontrak kita sih kita nggak ada. Di YouTube sih bukan under my management, bukan under showbiz management, tapi ya itu karena Grita, kebaikan hati Grita selalu kasih bonus ke gue gitu. Ini luar biasa lagi. Alhamdulillah gue kayaknya semua orang langsung jadi manajer artis kalau dengar lu cerita. Alhamdulillah gue punya artis yang baik-baik. Alhamdulillah. Satu lagi mungkin gue kasih cerita Junior Lim ya, itu manusia. Sampai temen gue bilang, lo kan ada Tuhan lah. Maksudnya saking kayak what I need tuh Junior bisa bantu gitu. Kayak misalnya contoh kayak, gila men, gue masih ini. Gue kayaknya kalau kata temen gue, lo tinggal angkat telepon Junior semua beres gitu. Dia selalu bantu baik secara finansial atau apapun gitu. Oh, saat misalnya lo pernah lagi kekurangan uang, tiba-tiba ada transfer dari dia gitu. Dan yang lucunya lagi, Junior tuh kayak ngirim parcel aja gitu. Jadi dia kirim parcelnya, orang-orang parcel hampers gede-gede. Kode gini, hampers lebaran, tapi tulisannya dalam bentuk rekening, dalam bentuk transferan. Hampers lebaran buat Sylvan, jadi kayak so sweet gitu. Jadi manajer artis tuh banyak enaknya gitu. Gila nih, kayaknya kalau denger ceritanya gua sama Kalsifa, pakai semua orang nih begitu saya pada nonton pada pengen manajer artis semua nih. Bener nggak sih? Komen di bawah yang menjadi manajer artis. Setelah menjalani dengan baik, setelah melewati ya rainbow always comes after the storm. Setuju. Gue selalu percaya bahwa emang itu gitu. Kenapa gunanya ada storm? Ya biar ada rainbow yang cantik. Mungkin ini gue lagi menikmati pelangi yang cantik dari Tuhan juga gitu. Banyak. Gue punya Zaki Zima. Oh, Zaki Zima itu bensin gue, bro. Pas bensin itu gimana? Katanya showbiz itu bensinnya tuh Zaki Zima gitu. Zaki Zima yang di usianya sekarang dia masih selalu menjadi leading actor gitu di sinetron. Dan alhamdulillah dia tuh dia nggak pernah berhenti kerja tuh kayak lebih dari 2 minggu gitu, nggak pernah nganggur lebih dari 2 minggu gitu. Ada biasanya terus ya? Dari stripping satu ke stripping lain tuh kayak jedanya paling seminggu gitu. Alhamdulillah banget. Luar biasa. Dulu gue tau Zaki Zima waktu itu sempat viral aja pas dia main film Maria Ozawa kan, sempet kan? Oh iya gitu. Oh iya, maksudnya ngomongin Zaki Zima nih ya. Ini mungkin juga cap banyak orang gitu ke banyak PH yang gue ini Sylvan nih kalau ada artis baru masuk Sylvan tuh semua orang bilang gini, aduh masuk Sylvan jadi mahal deh gitu. Emang iya jadi mahal? Itu pasti gitu. Ya jadi mahal deh karena dia ngerasa bahwa mereka ngerasa kalau Sylvan yang manajer itu pasti jadi mahal. Loh, bukan mahal. Gue merasa bahwa setiap orang punya value dan value itu butuh dihargain karena kan mereka kerjanya kadang sampai malam, sampai pagi. Tenaga mereka dari karyanya mereka juga butuh dihargain kan. Setuju. Dan punya kualitas juga, ya terbang juga ngaruh dengan harga. Gitu. Terus kalau artisnya Kalsifa juga ada yang naik juga tuh, Hafiz Pizza kan? Haris, yes. Haris itu gue baru setahun lebih megang dia. Alhamdulillah dia lagi jalanin film peran utama di film yang udah sempat sukses, Dialova. Wow. Dan baru belakangan ini kayak ada satu label musik, gue sebut aja Universal, nawarin kita untuk jadi video klip untuk 3 artis sekaligus. Kayak what is this gitu, kayak ini Tuhan baik banget gitu, berarti Allah tuh baik banget sama gue gitu. Dan tanggal 7, 8, 9 ini video klipnya akan keluar. Luar biasa. Jodoh lagi nih balik kan? Jodoh lagi. Pokoknya makanya gini, kalau lagi sedih jangan takut, sedih nggak akan selamanya gitu loh. Iya setuju sih. Tapi kalau dari sisi artis-artisnya Kalsifa di kondisi pandemi kayak sekarang, banyak kehilangan job nggak sih? Kayak orang kemarin pada curhat pada nggak punya uang, sampai kan dirimu tahu kan banyak artis akhir lari narkoba karena nggak ada penghasilan. Amit-amit juga, maksudnya Kalsifa ada mengalami begitu juga nggak sih dari 14 artis? Alhamdulillah sampai saat ini artis gue nggak kalau yang sekarang masih di showbiz, alhamdulillah sepenglihatan gue they are clean. Mereka clean dan mereka menjalani hal yang baik-baik aja. Gitu. Kalau perlu mereka ya dagangnya dagang gitu, kayak Junior Lim sekarang buka usaha gitu kecil-kecilan, tapi ya yang penting menghasilkan. Setuju, gitu. sambil nunggu ada boleh syuting normal lagi kan. Alhamdulillah sekarang kerjaan digital kan juga banyak ya. Setuju. Jadi tanpa kita harus keluar rumah, mereka bisa foto di rumah untuk posting produk gitu. Iya. Itu bikin sih, YouTube kayak gitu yang tiap hari tadi 1 juta kan? Iya, alhamdulillah. Ping, kan pajak lagi ping. Jangan dong.
Siap. Gitu sih. Nih ya, ini adalah klien saya yang dulu nih kalau nego, astaga. Aduh, misalnya ini kalau misalnya bilang orang kreatif nih, Mas Silvan, nanti ada Mas Rizky yang nego ya, Mas Rizky. Jadi kita kan kalau orang TV harus nego manajer artis, harganya semurah-murah mungkin. Tapi ketika gue jadi manajer sekarang, dia akhirnya ngerasain kan. Kesel ya, nego murah-murah. Sampai pada satu titik dia akhirnya nyerah juga, dia bilang gini, ya dari kakak berapa? Ntar aku coba perjuangin dulu, sampai pernah. Iya. Karena Rizky tuh kalau nawar tuh kayak Ki, yang bener aja Ki. Tentan bos, bener nggak? Bos gua. Ini mah tipe-tipe yang bakal disayang bos banget gitu. Amin. Aduh, ini tapi YouTube-nya ada ratusan juta juga nggak sih? Jauh. Tapi ada Amin di sini kan. Amin. Moga-moga YouTube gua bisa seperti artisnya Kak Silvan. Amin. Kak Silvan, boleh kasih pesan nggak sih buat semua para artis yang mau cari manajer atau juga para manajer artis yang mau mencari artisnya gitu. Mungkin ya. Karena ini kan channel gue ini banyak nonton nih, rata-rata nih orang pada pengen jadi artis, ada juga yang orang dunia yang tertinggal layar. Yes, mungkin kalau pesannya tuh yang kalau mau jadi artis nih, gitu ya. Yang pertama, you have to be passionate about this. Ini pekerjaannya bukan pekerjaan mudah, bukan pekerjaan yang mudah dijalanin. Rasanya gampang kayak a blink of an eye gitu, tiba-tiba dapat duit gitu. Kayaknya kelihatannya gampang, tapi sebenarnya di balik itu artis tuh nggak kayak manajer loh. Bahkan artis tuh harus kayak gelap-gelapan, harus kayak ke gunung syutingnya, harus ke banyak hal yang kayaknya dilewatin. Jadi kalau lo nggak cinta, lo nggak bakal bertahan, nggak bakal survive. Tapi kalau lo cinta sama sesuatu, lo akan bertahan dan akan terus jalanin ini walaupun apapun rintangannya gitu. Jadi pertama lo harus cinta dulu sama pekerjaannya dan lakukan seprofesional mungkin. Cari tahu gitu kan, sekarang gampang banget ya, googling everything tuh gampang banget gitu. Lo juga bisa YouTube, bisa baca, bisa apapun gitu. Yaitu aja kalau jadi artis, dan jangan pernah menganggap bahwa jadi artis tuh uangnya gampang. Enggak. Memang uangnya akan besar, tapi bukan segampang itu, semuanya ada proses. Setuju Dan kemudian kalau untuk menjadi manajer artis, sekarang itu harus punya banyak ilmu. Artinya sebagai manajer lo mesti mengerti secara hukum. Kalau lo nggak mengerti, lo artinya mesti punya pegawai yang ngerti hukum, atau punya teman, atau setidaknya konsultasikan kepada orang yang lebih tahu. Lo bahkan mesti mengerti how to styling. Walaupun memang ada stylist, tapi lo mesti ngerti bahwa si artis lo tuh gen stylingnya kayak apa sih? Apakah dia akan tomboyish atau dia akan lebih girly atau gimana, kan lo yang tahu gitu. Jadi manajer artis tuh sekarang banyak banget rupanya. Jadi kayak banyak belajar, banyak belajar aja, banyak ilmu gitu Ki. Luar biasa. Ini gue banyak banget dapat sisi positif dari seorang Silvan Saputra sebagai co-founder Showbiz Management. Thank you Rizky sebagai founder Bliss Entertainment ya kan. Gue thank you so much buat waktunya Kak Silvan. Thank you. Sehat dan sukses terus. Semoga artis-artisnya 14 itu semua jobnya nggak berhenti. Ya, terima kasih loh. Dulu waktu ketika nonton Breeze gitu ya, ngobrol sama manajernya Sandra Dewi, gue bilang gini, kapan ya seorang Silvan sama ada? Akhirnya ada loh. Thank you Breeze. Thank you. Thank you. Jadi ceritanya banyak banget kisah inspiratif bisa didapat dari seorang Silvan Saputra dan juga artis-artisnya yang luar biasa sekali. Jangan lupa semua untuk subscribe, like, comment, dan share, karena kita bakal banyak sharing lagi dengan orang-orang di belakang layar dunia entertainment dan juga sesuatu yang lagi diperbincangkan sekarang. Satu lagi, walaupun udah new normal, tetap stay healthy, pakai masker, jaga kesehatan, karena sehat tuh penting, ya kan? Thank you, brother. Thank you so much.